kepikiran ya buat ngembangin usaha desain blog aku yang lagi aku jalanin. Rencananya sih aku tuh mau dibikin kayak PT. Menurut kamu gimana? Wah, keren banget itu. Pasti modalnya yang dibutuhin banyak ya. Iya, aku udah cukup punya konsepnya sih, cuman ya dananya masih kurang buat beli bahan baku, bahan peralatan, sama yang lain-lain. Gimana kalau misalkan aku bantu buat setor modal ke usaha kamu? Wah, serius, itu bang bantu banget sih. Cuman ya aku masih penasaran, uang kamu setor itu nanti dicatatnya gimana ya? Halo, Hai. kalian lagi bahas apa nih? Tapi kok kayaknya kalian lagi bingung sesuatu deh. Ini Saf, si Bunga mau ngembangin usaha desainnya itu jadi PT. Tapi dia masih bingung gimana cara pencatatannya karena aku mau setorin modal aku ke usahanya dia. Nah iya, aku tuh bingung untuk pencatatannya itu termasuk ke modal disetor kan ya. Sebenarnya apa sih modal disetor itu? Oh, kalian lagi bingung itu? Sini aku jelasin. Jadi, modal setor itu sebuah aset atau dana yang diberikan oleh pemilik ke perusahaan sebagai investasi atau sebuah kepemilikan. Nah, nanti jadi dana yang dikasih ini ke kamu itu bukan sebagai pinjaman, melainkan sebagai ekuitas dari perusahaan. Kayak gitu. Oke. Berarti kalau misalkan aku setor modal ke usahanya Bunga, aku ikut jadi pemilik usahanya ya? Iya, karena kan di perusahaan itu berbentuk PT ya. Jadi untuk ini nanti kamu itu akan dapat berupa kayak saham sesuai dengan jumlah investasi yang udah kamu sepakatin sama Bunga kayak gitu. Oh, jadi modal disetor itu termasuk bagian dari ekuitas ya? Iya, benar banget. Karena kan ekuitas itu merupakan bagian hak kepemilikan atas saham setelah dikurangin oleh kewajibannya. Nah, untuk modal disetor itu salah satu komponen utama dari ekuitas kayak gitu. Kalau gitu, apa manfaat dari modal disetor bagi perusahaan? Oh, kalau itu untuk modal disetor manfaatnya bagi perusahaan untuk sebagai dana sumber awal perusahaan. Tapi nanti kamu mungkin bisa sebagai untuk membeli alat, suatu kegiatan operasional, atau bahkan bisa mengembangkan usaha kayak gitu. Tapi juga untuk modal disetor ini kan sumber itu dari kepemilikan. Jadi untuk perusahaan nggak perlu untuk ngembaliin dananya kayak piutang atau utang kayak gitu. Oh, jadi nanti modal yang aku setor itu nggak perlu dikembaliin ya sama Bunga? Benar banget, karena kan ini bukan pinjaman ya, karena modal setor itu merupakan salah satu investasi yang diberikan oleh pemilik ke perusahaan kayak gitu. Oke, kalau gitu aku langsung transfer ya, Bung. Oke. Udah masuk belum? Cepat aja ya. Ah ya, udah masuk. Berarti nanti kita bisa beli mixer, oven, bahan baku, sama perlengkapan yang lain. Tunggu dulu, tapi sebelum kamu gunain uangnya nanti, kamu jangan lupa buat pencatatannya dulu. Kenapa harus dicatat? Karena setiap hal yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan itu harus dicatat dulu, gitu agar nanti penyajiannya itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, aku mau kasih tahu untuk jurnal pencatatannya itu, jurnalnya kayak gini. Jadi untuk pencatatannya, kas di debit sebesar 25 juta dan modal disetor di kredit sebesar 25 juta. Gitu. Oke, aku paham sekarang. Oke. Berarti walaupun sama-sama menambah uang perusahaan, pencatatannya tetap berbeda ya? Benar banget, makanya kita kalau misalnya mau catat suatu hal, kita harus tahu dulu sumber perusahaan itu dari mana sih, kayak gitu. Oh, tapi kalau misalkan aku mau setor modal itu dalam berupa barang gimana? Kalau gitu bisa, karena modal disetor itu nggak cuma berupa uang tunai gini, bisa juga berupa aset. Dan asetnya itu bisa kayak kendaraan, terus juga peralatan. Nah, peralatannya bisa kayak mesin atau apapun yang ngebantu si perusahaan yang penting punya nilai ekonomi. Dan nanti misalnya dinilainya itu berdasarkan nilai wajar, baru dimasukin ke modal disetor, kayak gitu. Oh, berarti yang penting itu perusahaan menerima aset yang menjadi hak perusahaannya ya? Betul banget. Oh, tapi kalau misalkan transaksi ini udah dicatat, nanti masuknya ke laporan keuangan yang mana ya? Kalau buat itu, kas itu nanti akan muncul di aset dan juga modal disetor akan muncul di ekuitas. Nah, buat pencatatannya itu ada di laporan keuangan perusahaan atau neraca perusahaan. Berarti nanti dari laporan keuangan nanti kita bisa lihat dong seberapa besar modal yang udah disetor. Betul banget, benar. Oke, sekarang aku udah lebih paham kalau modal disetor itu adalah investasi dari pemilik yang menjadi bagian dari ekuitas perusahaan. Iya, aku jadi lebih tahu kalau misalkan modal store itu nggak termasuk pendapatan maupun utang, melainkan hak kepemilikan kita dan perusahaan.
Yaps, dan setiap laporan keuangan itu harus benar ya, karena laporan keuangan perusahaan itu harus sesuai, akurat, dan juga dengan prinsip akuntansi. Kayak gitu. Semoga semua sederhana kita tadi dapat membantu teman-teman memahami tentang ekuitas modal di setor. Terima kasih.